Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selam- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya agak sedikit batuk dan pilek ini Bu, kurang sehat jadinya. Masya Allah, mudah-mudahan segera disembuhkan ya Ibu ya. Iya Bu, makasih. Oke, mudah-mudahan kita dari awal pertemuan ini kita eh, diibaratkan selamat dan bahagia dari awal sampai akhir sesi pertemuan kita kali ini. Terlebih dahulu saya izin share screen ya Bapak Ibu ya. Ya, boleh Bu, boleh. Oke. Sudah terlihat Bapak dan Ibu? Sudah Sudah, Bu. sudah. Sudah ya. Oke. Sebelum kita memulai sesi kita, ada baiknya terlebih dahulu saya memintakan kepada Bapak atau Ibu yang ada di ruangan virtual ini untuk membacakan doa agar pertemuan kita ini dilancarkan dan dimudahkan dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak atau Ibu ada yang bersedia untuk memimpin doa pada ruang virtual ini? Baik, saya aja Bu. Baik. Terima kasih Pak Agung. Silakan Pak Agung. Baik, untuk melancarkan acara ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya Bapak dan Ibu, eh, ini saya agak ada terkendala ini. Mungkin, nah ini, bentar ya Bapak Ibu ya. Oke. Eh, untuk pertemuan kita kali ini yaitu tentang kolaborasi dan pengelolaan program yang berpihak kepada peserta murid, yaitu yang akan kita laksanakan itu di Lokakarya kelima ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Marta Marpaung, berasal dari SMA Negeri 1 Mempura, dari Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Kemudian nomor HP saya 082268143802. Selanjutnya Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai sesi kita di ruang virtual ini, ada baiknya saya memberi sedikit eh, peraturan kepada Bapak dan Ibu, di mana Bapak dan Ibu diharapkan untuk tetap on kamera ya Bapak Ibu ya. Jika kebetulan Bapak dan Ibu bermasalah di bagian signal, Bapak dan Ibu boleh untuk mematikan kameranya. Begitu juga dengan mic-nya, mohon dimatikan jika tidak diperlukan. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu boleh menyiapkan alat-alat tulis di buku dan pena. Jika ada yang perlu dicatat, dipersilahkan. Dan jika ada kendala atau ingin ditanyakan atau ingin menyampaikan sesuatu, boleh menggunakan raise hand. Dan untuk sesi kita, alhamdulillah kita semuanya berusaha untuk tepat waktu ketika masuk dan keluarnya nanti atau diselesai pada sesi acara kita ini. Dan saya harapkan yang paling penting sekali Bapak dan Ibu, saya ingin Bapak dan Ibu berada di ruang ini secara penuh ya Bapak Ibu ya. Dan kemudian Bapak dan Ibu boleh menggunakan kolom chatting jika ada komentar atau pertanyaan yang akan Bapak Ibu tanyakan. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan sesi pertemuan kita kali ini, ada baiknya kita terlebih dahulu tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar
dan hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan welas asih. Untuk itu mungkin Bapak dan Ibu boleh kita menarik napas dalam-dalam. Silakan. Kemudian keluarkan. Tarik napas lagi. Kemudian lepaskan. Oke, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita dapat hadir secara penuh di ruangan virtual ini. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah calon guru penggerak mampu memaknai data yang diperoleh dalam tahap B atau buat pertanyaan dan A ambil pelajaran untuk menjadi informasi dalam merancang fase gali mimpi. Nah, selanjutnya calon guru penggerak dapat menentukan aktor-aktor yang akan dilibatkan dalam fase gali mimpi sekaligus menyusun strategi pelibatan aktor-aktor tersebut. Nah, yang ketiga, calon guru penggerak dapat memulai membuat perencanaan program bagi judul program atau kegiatan latar belakang dan tujuan program. Nah, selanjutnya pada kesempatan ini Bapak dan Ibu, izinkan saya terlebih dahulu menanyakan kepada Bapak dan Ibu tentang pertanyaan pemantik sebelum kita masuk ke topik kita tentang program yang berpihak kepada peserta didik, yaitu menurut Bapak dan Ibu, apa yang urgensi atau yang penting seorang guru penggerak mampu membuat program yang berpihak pada murid, kemudian apa saja aset yang ada dan yang dimiliki untuk mengembangkan program yang berpihak kepada murid itu sendiri. Untuk itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya setelah menyiapkan link Padlet, sebentar ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh meresponnya dan telah saya share di kolom chat ya Bapak Ibu. Silakan, mungkin Bapak Ibu ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu kemukakan tentang pembelajaran atau program yang berpihak kepada peserta didik ini. Silakan Bapak Ibu, saya tunggu. Pak Agung terkendala signal ya? Baik, di sini sudah Ya, ada. ya. Baik, Sinyalnya nggak bagus, Bu. iya. Dilanjutkan Pak Agung kalau signalnya tidak baik ya. Kemudian ini ada sudah yang merespon yang pertama. Ini tapi namanya tidak ada. Bisa dibuatkan di Bapak atau Ibu. Jadi tidak nampak bedanya ya. Oke, yang pertama ini karena udah ada nama, saya bacakan dari Pak Samsul. Sangat penting untuk dapat mengedepankan aspirasi murid. Nah, kemudian ini ada juga Bapak Agung untuk mempercayakan anak. Oke. Nah, untuk itu saya mintakan terlebih dahulu kepada Pak Samsul nih mengemukakan penting untuk dapat mengedepankan apresiasi murid. Ini yang bagaimana nih maksudnya nih Pak Samsul? Silakan Pak Samsul, di open mic-nya. Oke, baik. Baik, Ibu, terima kasih. Yang saya maksudkan di situ adalah aspirasi daripada murid gitu ya, karena selama ini dalam program mungkin sebelum kita mengenal istilah program yang berpihak pada murid, mungkin program itu hanya dibuat langsung oleh pihak sekolah. Tapi dengan adanya pembelajaran materi tentang
program yang berpihak pada murid tentu harus mengedepankan keinginan, kemauan daripada murid itu sendiri. Suara Pak Samsul terlalu pelan. Oke, baik, iya. Ya, Pak, Bu Haryati ya, suaranya terlalu pelan, Pak Samsul suaranya. Tapi saya bisa menangkap yang disampaikan Pak Samsul, intinya program-program yang dilakukan di sekolahnya harus berpihak kepada peserta didik. Oke, untuk berikutnya mungkin Pak Agung Supriyatna ini sangat singkat sekali dan singkat dan tepat gimana nih? Coba bisa dikemukakan nih Pak Agung. Boleh. Terima kasih atas waktunya. Saya menulis itu adalah untuk memerdekakan anak. Jadi itulah pentingnya seorang guru penggerak membuat program yang berpihak kepada murid. Gunanya pun untuk murid, untuk memerdekakan murid tersebut. Jadi kalau program yang berpihak pada murid tapi memerdekakan gurunya, untuk apa program seperti itu? Nah, kalau program yang memerdekakan anak, jadi anak menjadi lebih mudah untuk menggapai sesuatu. Itu saja, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Artinya juga program-programnya harus mendukung semua dengan kebutuhan peserta didik, ya Pak ya, mengutamakan peserta didik ya. Selanjutnya ini ada Ibu Haryati. Sangat penting karena fokus pendidikan itu murid, murid dan murid. Iya, iya benar sekali. Gimana nih Bu Haryati? Mungkin bisa sedikit dijelaskan nih, apa nih yang Ibu kemukakan di sini. Silakan Bu. Ya Bu, kita harus membuat suatu program yang berdampak pada murid atau berpihak pada murid karena itu tadi Bu yang saya buatkan bahwa selama ini yang kita pelajari ataupun tugas kita sebagai guru itu fokus utamanya adalah pengembangan murid-murid dan murid. Jadi kita harus membuat juga suatu program yang berpihak pada murid. Itu maksudnya Bu. Oke, berarti kita sepakat semua ya. Jadi semua program-program yang dibuat nanti semua berpihak dan berdampak kepada murid. Berarti kita sepakat ya semua Bapak dan Ibu ya. Sepakat Bapak dan Ibu? Ya Bu. Oke. Selanjutnya demikianlah Bapak Ibu mungkin pemaparan saya pada hari ini. Namun sebelumnya sebentar. Nah, sebentar sedikit saya akan menyimpulkan tentang pembelajaran tentang pembelajaran dan program-program yang berpihak kepada peserta didik. Benar sekali apa yang dikatakan Pak Samsul, yang dikatakan Pak Agung dan Ibu Hayati bahwasanya program-program yang di sekolah kita itu harus dibuat sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tetap mengutamakan murid seperti yang dikatakan Ibu Hayati tadi. Jadi setelah kita melakukan tatap muka di Zoom virtual ini, kita apakah benar-benar sudah menyepakati bahwasanya program-program kita nanti akan kita peruntukkan untuk murid-murid kita, Bapak dan Ibu? Sepakat? Sepakat Bu. Sepakat. Oke, terima kasih. Artinya kita tatap muka kita hari ini kita anggap sudah selesai. Namun ada satu hal lagi yang akan Bapak Ibu kerjakan itu tentang refleksi. Bentar ya Bapak Ibu ya. Tentang refleksi mungkin saya mengambil, saya izin mana bentar ya Bapak Ibu ya. Saya ambil linknya terlebih dahulu. Saya berikan di kolom chatbox. Bentar ya Bu. Nah ini. Nah itu. Silakan Bapak dan Ibu. Bu, saya boleh menyampaikan secara lisan, Bu, karena kurang sehat, jadi saya nulisnya gemetar-gemetar, jadi hurufnya ini, Bu, hurufnya terbalik-balik kadang, Bu. Iya, Terus nggak tulisnya apa-apa. lama. Ya, nggak apa-apa, Bu. Silakan, Bu. Silakan, Bu. Oke. Bisa Bapak dan Ibu.
Saya, Bu. Udah Ibu Hayati? Saya nggak bisa nulisnya, jadi saya nyampaikan secara lisan. Oh, baik, oke. Nah, oke, silakan Ibu Hayati, gimana nih kesimpulannya nih pada hari ini? Oke, kesimpulannya adalah kita harus mampu membuat suatu program yang berpihak pada murid. Program itu semuanya memang ditujukan untuk peningkatan kompetensi murid. Itu yang bisa saya simpulkan dari apa yang kita pelajari hari ini, Bu. Oke, terima kasih Bu Hayati. Jadi semuanya berdampak pada murid ya. Oke, kita tunggu lagi refleksi dari rekan-rekan yang lain menyimpulkan pembelajaran hari ini. Namun menunggu yang lain, kira-kira Bu Hayati nih setelah pembelajaran ini, gimana nih perasaan Ibu Hayati? Oke, saya mewakili ya Bu ya, sambil menunggu teman-teman menyelesaikan padletnya. Perasaan saya senang karena saya bisa mengetahui seberapa penting program guru penggerak itu harus berpihak pada murid. Begitu Bu. Oke, terima kasih Ibu Hayati. Jadi senang Ibu Hayati ya belajar hari ini karena udah bisa membuat suatu program yang berdampak kepada murid dan tahu apa-apa saja kegiatan yang berdampak kepada murid, murid dan murid-murid. Seperti itu ya tadi yang dikatakan atau disampaikan Ibu Hayati di awal tadi ya. Oke, ditunggu yang lain nih gimana Bapak dan Ibu. Pak Samsul nih, kita lihat Pak Samsul nih. Kita lihat. Nih, Pak Samsul mengatakan bahwasanya program yang berpihak pada murid sangat penting karena dapat mengakomodasi suara pilihan kepemilikan murid terhadap program tersebut. Iya, luar biasa sekali ya Pak Samsul ya. Kemudian kita lihat lagi Pak Agung, gimana responnya Pak Agung? Ya, Pak Agung mengatakan bahwasanya seseorang guru penggerak harus mampu membuat program yang berpihak pada murid. Ya, benar sekali ya, Pak Agung ya. Nah, ini bisa kita buktikan diawali dari membuat suatu metode dengan menggunakan atap dan dibuktikan dengan bagja. Oke, Bapak Ibu, pertemuan kali ini sepertinya Bapak Ibu luar biasa sekali. Semua sudah memahami ya Bapak Ibu ya. Sepertinya pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Namun sebelum saya cukupkan sampai di sini Bapak dan Ibu, saya ingin bertanyakan kembali kepada Bapak dan Ibu, kira-kira adakah yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup? Tidak ada ya Bapak Ibu. Tidak ada Sudah Bapak cukup Ibu ya. jelas, Bu. Ya, Enggak ada. terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya di ruang virtual ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat Ibu aplikasikan, dapat Bapak aplikasikan, dan saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Kemudian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Ibu, saya persilakan meninggalkan ruang Zoom ini. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima Silakan. kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sama-sama Ibu Bapak.